BI akhirnya intervensi rupiah yang melemah Selasa dengan guyuran hampir 18 billion dolar atau setara 300 triliun rupiah. Laju pelemahan rupiah mata uang Asia yang terlemah saat ini tertahan jatuhnya. Di bursa saham yang juga ambrol sudah 2 kali diintervensi dengan buyback oleh para pemegang saham. Namun kenyataannya tidak tahan juga, arahnya terus ke bawah. Sampai berapa lama saham jatuh? Kapan bisa masuk ke pasar membeli saham murah? Saham apa yang layak dibeli? Sebentar, ini menjelaskannya agak panjang. Dalam video banyak saya mengatakan ini bukan keadaan normal, namun keadaan perang. Dalam keadaan perang, lupakan teori ekonomi. Lupakan apa itu nasihat ekonomi dari para pakar ekonomi atau yang jago bisnis sekalipun. Ini global paradox. Ini nggak ada perbandingannya. Bahkan sahabat saya, pemilik salah satu investment company terbesar di Indonesia mengatakan, global ekonomi posisi saat ini adalah control, alt, delete. Reset semuanya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah rupiah jatuh karena spekulan? Kalau karena spekulan, ketika BI intervensi maka spekulan kabur dengan profit dan cari target lainnya. Begini sederhananya, ketika spekulan memainkan emosi dolar rupiah, katakan dia masuk di pasar sepi karena orang sedang sibuk dan corona, dia masuk membuang rupiahnya katakanlah sejak 14.700, lalu di harga 16.700 BI intervensi, diguyur dolar. Spekulan langsung lepas di harga 16.500, panen mereka 15%. Kalau modalnya 5 triliun maka dalam 2 minggu dapat 750 miliar. BI masuk ngabur dah bawa duit profitnya. Nilai mata uang rupiah menguat lagi, bahkan bisa balik ke 15 ribuan. Itu kalau spekulan yang kerja. Lalu ada beda kalau memang market yang perlu dolar, misalnya Pertamina yang mau impor, PLN dan BUMN lain yang kemarin-kemarin pinjem membangun infrastruktur pakai dolar, yang kemudian harus pegang dolar saat ini, maka pasti beli dolar lebih banyak dari yang jual dolar, karena yang mereka tukang ekspor tadi belum pulih, dolar nggak ada di pasaran. Dengan kondisi begini maka rupiah besok melemah lagi. Lah terus ada lagi yang terakhir yang nggak ada hubungannya dengan surplus perdagangan, yang bukan jual beli spekulan, yaitu mereka benar-benar menarget Indonesia seperti tahun 97-98. Ini bisa terus hajar rupiah tanpa belas kasihan. Intervensi BI Selasa kemarin bisa besok-besok dipukul lagi dan dihit lagi. Ini yang saya takutkan, karena sekali lagi saya ini pakar walaupun kecil-kecilan adalah trade analysis. Kalau ditarget maka rupiah bisa nggak ada bottomnya, saham bisa nggak ada bottomnya. Di masa tersebut kalau ditanya kapan beli saham di bursa, kapan bisa lepas dolarnya, maka jawabannya adalah ketika sebuah pisau meluncur jatuh, jangan coba tangkap pisau itu, biarkan sampai nancep di tanah baru angkat gagangnya. Mengertikah sahabat dengan sanepo seperti ini? Mengertikah Anda dengan kiasan seperti ini? Rupiah kalau dihit, saham kalau dihit, biarkan dulu, jangan ditangkap di jalan, berdarah tangan bisa-bisa. Saya bersama ini mengingatkan semua pihak termasuk diri saya akan peristiwa yang akan terjadi ke depan. Sahabat semua pasti pernah main di pantai kan? Main ombak. Kita akan naik ke papan luncur atau surfing, atau yang simple deh, main bodyboard. Anda akan memilih ombak mana yang akan Anda ambil. Yang pasti ombak terbaik yang bisa panjang dan bisa membawa Anda ke pantai dengan naikin gelombang tersebut. Pada saat ini kita sedang di pantai dan ada ombak. Ombak di depan kita, wave-nya namanya coronavirus. Kalau kita tidak bisa menaklukkan ombak tadi, kita pasti kegulung. Di belakangnya ada ombak yang lebih besar yang namanya resesi. Jadi ombak corona bisa kita lewati dengan tanpa ragu, ambil gelombang yang tepat, yaitu kita taklukkan gelombang resesi. Kalau kita terlalu dekat dengan ombak corona, kita tidak lihat ada ombak lebih besar di belakang corona yang namanya ombak resesi. Kita terlalu fokus di ombak yang terdekat, kita ambil ombak itu dan kita kegulung dengan ombak resesi yang lebih besar. Ombak corona harus cepat diatasi dan fokus yang lebih besar naikin ombak resesi, kita bisa selamat ke depannya. Di tengah corona mengganas sehingga gerakan terbatas dan pilihan sulit karena rupiah jatuh, banyak impor, bahan baku habis, bulan ini banyak yang bisa bayar karyawan dari separuh bulan berdagang kemarin. Bulan April belum tentu ada omset, jadi karyawan bayar pakai tabungan pemilik usaha. Lalu bulan Mei gaji plus THR. Apa yang harus pemilik lakukan ketika jualan tidak menutupi biaya lagi? Kuatkah pengusaha? PHK kah pilihannya? Atau bangkrut? Semua orang teriak. Dan video kali ini ada kata global ekonomi sama dengan control alt delete. Itu kenapa? Lalu ternyata ada gelombang tsunami besar di belakang gelombang resesi yang namanya perang dua raksasa yang akan mengganas memuncak sebelum pemilu Amerika bulan November 2020. Kalau pengusaha saat ini sulit melihat di atas bulan Mei apa masih bisa bisnis jalan atau tidak karena gerakan pasar yang terbatas karena corona dan hancurnya rupiah serta bursa, maka pejabat negara sedang menganalisa apa yang terjadi sampai November tahun ini dan masih bisa lihat nggak tahun 2021.